Halo Sobat Interested dimanapun berada, selamat datang, semoga sehat-sehat semuanya ya. Kembali lagi bersama saya Bea untuk materi hari ini yaitu have, has, dan ever. Jadi ini adalah salah satu tense atau tenses dalam bahasa Inggris yang bernama present perfect tense. Tapi kita akan fokus pada salah satu penggunaan dari kata-kata have, has ini, dan juga kapan kita menggunakan kata ever. Mungkin teman-teman ingat di video yang sebelumnya kita membahas bahwa kalau kita mau bilang saya pernah, itu kan kita bilangnya I have atau she has, he has, tapi tidak menggunakan kata ever ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan sedikit lagi mengenai penggunaan have, has, dan ditambah dengan penggunaan ever. Oke, sip. Jadi hari ini kita akan lihat dua makna dari kata-kata have, has ini. Makna yang pertama yaitu kata pernah. Jadi kalau mau bilang saya pernah, dia pernah. Dan makna yang kedua adalah kalau kita mau bilang yang pernah. Kan beda ya, pernah dengan yang pernah. Nah, kita akan bahas lebih detail setelah ini. Oke, kita lihat makna yang pertama dulu yaitu kata pernah. Misalnya saya pernah, dia pernah, mereka pernah melakukan bla 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 gitu. Nah, pola umumnya di bahasa Inggris itu kan harus I have, she has, he has, dan sebagainya ya. Kemudian kata kerjanya ini harus bentuk ketiga atau menggunakan imbuhan ed. Barulah kita sebutkan keterangan lainnya gitu. Contohnya, I have done that. Saya pernah melakukan hal tersebut. I have done that. Boleh juga disingkat ya, jadi I've done that. Itu. Nah, yang berikutnya bisa juga kalau kita bukan melakukan suatu tindakan, tapi misalnya pernah ke suatu tempat, berkunjung gitu ya, ke suatu tempat. Tapi nggak ada kata berkunjungnya. Jadi bilangnya I have been to bla 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 bla. She has been to bla 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 dan sebagainya. Contohnya ke Raja Ampat. Jadi kita bisa bilang saya pernah ke Raja Ampat. I have been to Raja Ampat. Kalau disingkat jadinya I've been to Raja Ampat. Nah, teman-teman kalau ingat video yang sebelumnya, jadi kalau kita mau bilang saya pernah, dia pernah melakukan sesuatu atau pernah ke suatu tempat, kita bukan bilang I ever done that, I ever been to Raja Ampat, ataupun I have ever done that, I have ever been to Raja Ampat. Karena kata ever ini artinya bukan pernah, tapi dia adalah keterangan waktu gitu. Jadi kata kerjanya yang memang harus ada adalah kata have atau has ini. Oke, kita lanjutkan. Makna yang kedua yaitu yang pernah. Biasanya pola kalimatnya kayak gini. Hal yang paling bla 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 yang pernah saya lakukan, atau hal ter bla 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 yang pernah saya lakukan dan sebagainya. Contoh yang lainnya ada kata lihat, tonton, saksikan, dengar, kunjungi. Nah, ini bahasa Inggrisnya biasanya kalau umumnya seperti ini. The most blah 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 that I have ever done, atau the XYZ blah 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 gitu ya, that I have ever done gitu. Dan boleh juga disingkat misalnya that I've ever sama that I've. Jadi nggak ada kata evernya juga bisa. Bisa juga kata that-nya dihilangkan jadi langsung the most blah 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 I've ever atau the most blah 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 I've. Gitu. Dan kemudian kita langsung melanjutkan dengan kata-kata kerja yang bentuk ketiganya. Misalnya done, seen, watched, heard, dan been to. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh-contoh untuk kata-kata yang umum banget ya, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan teman-teman bisa juga gunakan dalam IELTS speaking. Itu. Jadi, dan teman-teman kalau misalnya lihat di sini di depan, di layar, sudah ada 5 contoh kata tersebut, yaitu lakukan atau done, lihat atau seen, nonton atau saksikan, yaitu watched, dengar, yaitu heard, dan kunjungi atau pernah ke, itu been to. Dan ini udah bentuk ketiga atau bentuk yang menggunakan imbuhan D atau ED di belakangnya. Oke, kita lihat ya contoh-contohnya. Misalnya yang pertama,
This is the most interesting thing that I've ever done. It's the most beautiful artwork that I've ever seen. I think that movie is the best one that I've ever watched. That's the most ridiculous thing that I've ever heard. For me, Raja Ampat is the most beautiful place that I've ever been to. Begitu. Nah, bonusnya teman-teman untuk hari ini adalah apa sih bedanya been dan been to? Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada been aja dan ada been yang pakai to. Apa bedanya? Kalau kita mau menyebutkan kata-kata saya pernah ke sini, saya pernah ke sana, itu nggak usah pakai been, nggak boleh malah gitu ya. Jadi kita langsung aja bilang I've been here, I've been there. Tapi kalau mau lebih spesifik, menyebutkan nama tempatnya itu harus pakai kata to. Jadinya I've been to Raja Ampat. Contohnya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu. Stay tune untuk materi dan topik-topik selanjutnya. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai IELTS, bahasa Inggris, dan kelas-kelas persiapannya di interesteducation.com, silahkan hubungi kami via email di contact@interestedu.com atau di WhatsApp 0821 1951 5452 atau misalnya DM kami di Instagram juga boleh di @interest.education. Kemudian, selain kelas-kelas bahasa Inggris, kita juga menyediakan bantuan untuk pendaftaran ke kampus-kampus di luar negeri, sekaligus konsultasinya teman-teman, jadi silahkan hubungi kami. Bisa juga kalau teman-teman mau mampir ke kantor kami di daerah Bintaro, yaitu di Kebayoran Arcade 2 Blok B17, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, di Tangerang Selatan, silahkan juga kami tunggu. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Interest Education ya teman-teman. Stay interested. See you in the next video. Bye-bye.